kembali pokok pembahasan Kristusentris di dalam preaching presentasi kita. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai mengapa kita mengkhotbahkan Kristusentris itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari rekan-rekan hamba Tuhan, mengkhotbahkan Kristusentris adalah pendekatan yang sangat penting dan urgent bagi setiap para pengkhotbah yang ada. Karena ini akan memastikan bahwa pusat pemberitaan kita dan pusat di mana kita berkhotbah bukan kepada semata-mata kita melihat sebuah problem, bukan hanya semata-mata kita mulai bereksposisi, bukan hanya semata-mata kita mulai berkomunikasi, tetapi kita sedang memberitakan tentang pusat inti iman Kristen itu sendiri. Ada beberapa alasan utama mengapa kita melakukan pendekatan Kristusentris di dalam khotbah kita. Yang pertama, Kristus itu adalah menjadi inti Injil dari keselamatan. Khotbah yang bersifat Kristusentris akan membawa jemaat untuk memahami bahwa pertama, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Alkitab sangat menegaskan di dalam kitab Yohanes 14 ayat jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melalui Dia. Ini di dalam segala sesuatu aspek kehidupan kita, kita harus membawa iman kekristenan, membawa jemaat itu, membawa jiwa jemaat itu kepada Bapa. Dan di dalam pemberitaan itulah yang harus kita sampaikan adalah pribadi Yesus Kristus itu. Bukan pribadi quotes tentang tokoh-tokoh besar keagamaan, tokoh-tokoh besar yang sangat populer, pop di dunia, bahkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab yang begitu kita masukkan begitu saja tanpa melihat konteksnya, dan tanpa kita melihat pribadi Kristus yang ada. Sangat menyedihkan. Tetapi dengan kita melihat bahwa Kristus Yesus itu menjadi inti Injil keselamatan, dengan demikian khotbah yang fokus kepada Kristus itu akan membantu jemaat untuk memahami makna keselamatan yang sesungguhnya. Bukan hanya itu, dia akan merasakan panggilan untuk bertobat, menerima karya penebusan, tetapi juga meneladani akan pribadi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa kita perlu mengkhotbahkan pribadi Kristus. Keselamatan harus diberitakan. Bukan hanya berbicara tentang dosa yang diampuni, tetapi juga harus berbicara tentang bagaimana mereka mengalami pertobatan, juga menerima karya, supaya jalan keselamatan di dalam studi, jalan keselamatan di dalam mereka berbisnis, mereka semua mengikuti apa yang menjadi keteladanan Kristus itu di dalam seluruh aspek segi kehidupan. Yang kedua, mengapa kita perlu memberitakan tentang karya Kristus di tengah-tengah khotbah kita? Karena kita sedang akan mengungkapkan tentang kasih Allah yang nyata kepada dunia, kepada manusia. Ketika khotbah yang berpusat kepada Kristus dan jemaat dapat memahami kasih Allah yang dinyatakan di atas pengampunannya, di atas kayu salib, Yohanes 3 ayat 16, Kristus akan menunjukkan bahwa Ia begitu sangat mengasihi tanpa syarat kepada manusia. Tetapi Dia juga sedang memanggil hidup orang lain untuk datang kepada Dia. Memanggil orang-orang untuk mempercayai tentang kasih-Nya. Kalau Allah sudah berbuat baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan berbagai pergumulan secara pastoral akan lenyap.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itulah, oleh sebab itulah kita perlu mengkhotbahkan Kristus, kasih Kristus itu kepada jemaat. Karena kasih Kristus itulah yang akan mengajarkan tentang bagaimana Alkitab seluruhnya, baik di dalam kitab Wahyu maupun di dalam kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, seluruh rangkaian menyoroti, menubuatkan, dan berpusat pada karya pribadi Kristus sebagai penggenapan janji Allah. Ketika mengkhotbahkan secara Kristus-sentris, pengkhotbah sedang menuntun jemaat untuk melihat, untuk memahami setiap kitab, tokoh, peristiwa yang ada di dalam Alkitab itu kepada sebuah karya mesianik dan karya penyelamatan. Ini secara aplikatif, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, akan membantu jemaat untuk membaca, untuk melihat, dan serta mengaplikasikan firman di dalam perspektif yang utuh, yang benar-benar sesuai daripada rencana dan keselamatan. Saya sudah berkhotbah menyampaikan alasan ini di dalam pola eksposisi. Ini yang dikenal dengan istilah big idea-nya tuh. Ide utamanya tuh. Kalau kita memahami seluruh ide utama di dalam pola pembahasan kita, maka kita akan secara pasti akan melihat bagaimana khotbah-khotbah kita terstruktur secara rapi di dalam pola Kristus sentris. Tentu di dalam kalau kita melihat dan mengkhotbahkan secara Kristus sentris dan setiap jemaat menerima panggilan Allah secara khususnya itu, maka kita sedang menumbuhkan iman bahwa orang percaya itu hidup dalam iman dan hanya kasih di dalam pengharapan kepada Kristus. Itulah poin keempat kita. Alasan mengapa kita mengkhotbahkan Kristus itu di tengah-tengah khotbah kita. Fokus kepada Kristus akan memperkuat iman pengharapan jemaat yang sedang menghadapi tantangan hidup yang ada. Sebagai Allah yang hidup, Yesus mengerti penderitaan, pergumulan manusia. Tetapi dia juga sedang memberikan pengharapan bahwa ia menyertai setiap orang yang percaya kepada dia. Melalui khotbah yang bersifat Kristus-sentris tentang penyertaannya, tentang Allah yang begitu kasih, tentang Allah yang mengampuni, tentang Allah yang menghukum, tapi dia juga membebat orang. Jemaat dia ingatkan bahwa mereka sedang memiliki genggaman pengharapan di dalam kasih Kristus yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang memberikan kehidupan. Tetapi ingat juga, di dalam perjalanan itulah kita sedang diinspirasi untuk membawa sebuah keteladanan akan pribadi Kristus. Kristus sentris tidak hanya mengarahkan pada iman saja, meskipun itu baik, tetapi juga membawa kepada kita akan transformasi kehidupan. Jemaat diajak untuk meneladani kasih, kerendahan hati, pengampunan, pengorbanan, pelayanan, bagaimana dia kepada sesama, tetapi dia juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada para murid. Khotbah yang menginspirasi jemaat adalah khotbah yang membawa transformasi hidup kepada Kristus, supaya kehidupan jemaat itu menjadi saksi garam dan terang dunia yang sedang gelap itu. Itulah hal yang perlu kita khotbah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya perhatikan hari-hari ini,
banyak khotbah yang bersifat moralitas. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, poin yang keenam kita, mengapa kita harus mengkhotbahkan Kristus sentris? Kita sedang mengarahkan khotbah kita kepada Kristus, bukan kepada sifat yang bersifat moralitas. Khotbah yang tidak Kristus sentris atau yang bersifat moral, ini akan bisa membuat iman kita menjadi terbebani. Dengan pendekatan secara Kristus-sentris, secara utuh, jemaat itu diingatkan bahwa kehidupan kekristenan bukan sekedar menjalankan hukum, peraturan, berperilaku baik, menjalankan anugerah, tetapi kita sedang akan menerima bagaimana sebuah kasihnya Allah di dalam anugerah yang besar. Anugerah di mana anugerah itu ada kasih, pengampunan, penyertaan, cintanya Tuhan dari Allah. Efesus 2 ayat ke-16 bukan? Disitulah ketika kita sedang mengkhotbahkan tentang pribadi Kristus, kita sedang tidak berkhotbah tentang tindakan ini yang baik, yang harus kamu lakukan. Ketaatan itu baik. Tetapi ketaatan yang tidak didasari kepada iman kasih kepada Kristus, itu akan menjadi ketaatan yang bersifat moralitas. Dengan kita mengkhotbahkan kehidupan yang utuh di dalam pribadi Kristus, sebenarnya kita sedang mengkhotbahkan apa yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu pada poin yang ketujuh, Kristus itu sedang menjawab kebutuhan rohani secara mendalam yang ada di dalam dirinya pengkhotbah, yang ada di dalam diri setiap jemaat. Manusia memiliki kebutuhan yang mendalam untuk mengenal Allah. Manusia membutuhkan tentang pengenalan, sebuah relasi tentang Allah. Kristus akan memenuhi kebutuhan tersebut. Kristus akan menjawab setiap kebutuhan itu. Kristus akan memperkenalkan hubungan yang utuh tentang pribadi yang relasi pribadi yang intim. Dia yang mengubah hati. Kehidupan jemaat itu akan merasakan nyatanya dari hubungan pribadi pengkhotbah yang bukan sekedar nasihat, tetapi juga merupakan perubahan hidup seorang pengkhotbah ketika Kristus itu masuk di dalam dirinya dan menawarkan sebuah transformasi, perjumpaan yang hidup dengan Tuhan. Khotbah Kristus sentris akan membawa seorang pengkhotbah tidak hanya sekedar menjadi pendengar saja, tetapi membawa khotbah-khotbah kita itu membawa kepada pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada pribadi Kristus. Supaya khotbah itu akan menghasilkan komunitas jemaat Kristen yang kuat, yang berakar di dalam iman yang sejati, dan memiliki pengharapan di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita memasukkan unsur khotbah-khotbah kita kepada satu pribadi yang seharusnya kita khotbahkan, yang muncul di dalam hati seorang pengkhotbah yang benar-benar mencintai Tuhan. Ya, itulah khotbah Kristus sentris. Tuhan memberkati kita.